Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Hani. Jadi di sini saya akan mengupas sedikit tentang pembelajaran daring dan kesan yang saya alami sebagai mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Sebenarnya awalnya sistem pembelajaran daring ini tuh dibuat dan dilakuin untuk suatu implementasi pendidikan jarak jauh dari perguruan tinggi untuk tujuan tertentu gitu. Tapi di tengah keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, yaitu Nadiem Makarim menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas atau tatap muka itu ditiadakan sementara dan diganti dengan belajar di rumah dan pembelajaran sistem daring ini. Pembelajaran sistem daring ini tuh ini adalah cara yang paling efektif yang bisa dilakuin di saat keadaan pandemi ini untuk memutus rantai COVID-19, penyebaran COVID-19. Jadi ini yang bisa dilakuin walaupun sebenarnya cara belajar seperti ini tuh tidak efektif. Tidak efektif ini menurut saya dimana kita nggak bisa bertanya langsung sama dosen apa yang harus kayak mana sistem pembelajarannya, kayak mana apa tentang materi-materi itu gitu. Sementara materi terus berlanjut dan berganti. Menurut saya itu tidak efektifnya itu. Sekali lagi perlu diingat, tapi ini adalah cara yang paling efektif untuk dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau dalam keadaan seperti normal seperti biasa, ini tuh nggak efektif. Dimana perangkat-perangkat yang diperluin juga lumayan banyak, kayak harus ada smartphone ya, laptop juga, dan kuota yang harus mencukupi, yang cukup besar, apalagi ini dipakai buat tethering laptop gitu kan. Terus akses internet yang cukup ya, maksudnya akses internet yang nggak lelet gitu, kayak jaringan gitu. Jadi kalau akses internet lelet kan itu akan mempersulit kita dalam mengerjain tugas gitu. Terus dalam pembelajaran daring ini sendiri kita mesti dituntut buat bertanggung jawab, mandiri, terus kayak ngegali kemampuan untuk memahami itu secara sendiri gitu tanpa dijelaskan, karena dosen kan cuma ngasih materi doang, terus nanti dikasih latihan dikerjain kayak gitu doang kan. Jadi kita mesti dituntut buat harus bisa memahami itu sendiri, harus bisa ngerjain itu sendiri gitu. Jadi memang perlu tanggung jawab walaupun nggak ada yang ngontrol kita gitu. Itu sih sulitnya gitu, kayak nggak boleh mandang rendah walaupun ini kan cuma daring doang, nggak ada dosennya gitu, nggak bisa suka-suka hati mau paham mau nggak gitu, karena pelajaran tetap lanjut gitu, pelajaran tetap berganti materinya sesuai dengan yang udah ada di modul gitu. Jadi kalau kita nggak tanggung jawab, kita nggak ngerti, nggak paham, pasti nggak bakalan masuk kan pelajarannya di kita. Terus kayak kita nggak bakalan tahu apa-apa gitu. Kesannya juga yang saya rasain nggak enak. Jujur ini pembelajaran lewat daring itu nggak enak. Semoga kita berdoa sama-sama COVID-19 cepat pergi dari Indonesia, keadaan kembali normal, dan kita bisa balik lagi ke kampus dan ke kelas masing-masing, dimana belajar di kelas kalau kita kayak kurang ngerti, terus dosennya udah berkali-kali jelasin tuh, kita bisa tanya sama teman kita gitu, kayak ini gimana sih gitu. Jadi buat teman-teman, kita bareng-bareng berdoa semoga COVID-19 udah nggak ada lagi di Indonesia. Semoga ini cepat berlalu. Stay safe semuanya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Kalau memang keadaan mengharuskan kalian buat keluar, pakailah perlindungan diri yang seadanya, yang kita punya, kayak misalnya masker atau sarung tangan gitu. Physical distancing please, jarak minimal 1 meter ya sama orang-orang, karena ini penting banget biar supaya keadaan kembali normal dan kita bisa ngelakuin pembelajaran dan kita bisa ngelakuin
kegiatan belajar mengajar secara langsung di kelas lagi tanpa daring-daring lagi, karena capek kan, kuota kadang habis banyak banget, apalagi kalau kayak yang meeting aplikasi meeting conference itu kan bakal banyak banget kan nyedot kuota. Jadi buat teman-teman kita sama-sama berdoa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.